generasi Z atau generasi milenial itu generasi yang instan ya, atau generasi yang belum punya banyak pengalaman. Saya pikir itu hanya pembenaran diri ya, itu hanya pembenaran diri, dan itu bagian dari pembunuhan karakter untuk generasi milenial supaya tidak merebut posisi di dalam. Salam waras. Para sahabat kecil, balik lagi dengan saya Puskar Skoran. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini ingin saya berbicara tentang kesempatan untuk 2024, di mana pemilu serentak ya, dan saya berharap ini momen yang benar-benar harus kita manfaatkan dengan baik untuk memilih pemimpin ya. Dan memilih pemimpin ya, pemimpin tentu saja kita harus selektif untuk melihat dinamika hari ini, tantangan hari ini, supaya pemimpin yang kita pilih itu sesuai atau dapat mampu membawa perubahan ya, terutama untuk bagaimana supaya pembangunan sumber daya manusia ini lebih maju satu tahap, agar kita tidak menjadi objek ya daripada pembangunan itu. Artinya berbicara tentang tantangan hari ini, tentu saja kita tahu di mana generasi kita ya, kita sedang berada hidup di era globalisasi, era digital, dan tentu saja memilih pemimpin harus sesuai dengan tuntutan zaman ya. Sekarang bukan era bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan lagi, atau era kita memperjuangkan sebuah reformasi ya, artinya masa peralihan transisi antara era Orde Baru ke era reformasi. Tetapi hari ini kita berada di sebuah era yang betul-betul tidak diprediksi sebelumnya ya, diprediksi di era sebelumnya, di mana kita tidak tahu bahwa hari ini digital ya begitu masif, dan semua kegiatan, semua aktivitas sekarang berbasis online ya. Dan tentu saja ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kemajuan, terutama pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. Nah, tentu saja kenapa harus kita memilih pemimpin yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dan kita melihat ya, banyak peneliti bahkan mengatakan bahwa ya, pemimpin hari ini yang pemimpin yang efektif untuk membawa sebuah perubahan tentu saja itu merupakan pemimpin yang berwawasan atau berkarakter digital ya, berkarakter milenial ya. Nah, milenial, apa itu milenial ya? Jadi generasi milenial ini merupakan generasi yang adaptif ya dengan teknologi, artinya sudah menggunakan atau sudah tidak kaget lagi dengan teknologi, artinya tidak gaptek ya, gagap teknologi lagi, tapi mereka sudah menjadi pengguna aktif atau natif digital ya. Nah, ini penting ya, karena apa? Sekarang persaingannya sudah tidak lagi berskala lokal, tetapi berskala internasional ya, persaingan global ya, kita bicara tentang globalisasi. Nah, kenapa harus generasi milenial menjadi pemimpin hari ini? Karena mereka hari ini tidak saja menjadi warga negara di sebuah kabupaten atau menjadi warga negara Indonesia, tetapi mereka sudah menjadi bagian integral daripada warga negara dunia ya. Artinya mereka walaupun di kampung halaman mereka, tapi mereka koneksi ya, konektif dengan berbagai daerah, bahkan seluruh dunia. Mereka bisa berada di kampung mereka bisa berkomunikasi dengan orang di Amerika, dengan orang di New Zealand, orang di Filipina, dan lain sebagainya. Artinya komunikasi sekarang sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mereka sudah berinteraksi dengan berbagai seluruh penjuru dunia. Nah, artinya wawasan generasi milenial ini adalah generasi wawasan global ya. Nah, ini penting. Nah, itu untuk wawasan. Yang kedua adalah generasi milenial terkenal berinteraksi terbuka ya, terbuka untuk komunikasi. Apapun aktivitas mereka tidak bisa
luput daripada sorotan media, atau aktivitas mereka selalu mereka unggah upload di sosial media. Jadi seandainya kalau generasi milenial ini menjadi pemimpin, nah mereka ini tidak hanya menjadi pemimpin yang inklusif, yang menutup diri di dalam ruangan-ruangan eksklusif, tetapi mereka ini apapun kegiatan mereka selalu mengunggah ke berbagai macam platform sosial media, dan masyarakat bisa untuk mengakses, ya, melihat, mengikuti apa aktivitas daripada pemimpin-pemimpin mereka itu. Nah, dengan begitu mudah untuk mereka ikut mengawasi sebuah roda pemerintahan di suatu daerah ya. Nah, itu yang berikut, generasi milenial itu terkenal instan, ya, tidak mau hal yang beribet-ribet, tidak mau urusan yang panjang-panjang atau berbelit-belit. Nah, ini penting karena apa? Dengan karakteristik generasi milenial seperti ini, mereka bisa mempermudah berbagai macam urusan-urusan di instansi pemerintah, ya. Mereka bisa memangkas beberapa urusan-urusan yang berbelit-belit, itu menjadi mudah untuk diakses. Itu artinya, ya, masyarakat tidak lagi harus berurusan ke sana kemari, harus melakukan administrasi ini, administrasi itu, melengkapi administrasi ini itu, tapi mereka begitu mudahnya, ya, mereka bisa untuk mengakses apapun yang mereka mau, mereka ingin urus, ya, mudah dan dipercepat. Nah, itu. Nah, yang berikut soal gaya generasi milenial, ini soal komunikasi, ya. Selain disoroti media, mereka ini terkenal, atau generasi milenial ini terkenal mampu untuk mengayomi, mendampingi, dan membina, ya, sekaligus mendengarkan. Artinya kita lihat pemerintah hari ini, di mana mereka yang menjaga status quo mereka sebagai pemimpin, sebagai atasan, apapun yang dikatakan oleh dia, apapun yang diperintahkan oleh dia, tidak boleh dibantah, ya, walaupun itu salah, tapi karena dia selalu menjaga status quo dia sebagai seorang pemimpin atasan, otomatis bawahannya selalu ikut mendengar, ya, tanpa mereka memberi masukan, tanpa dia mendengar. Itu. Jadi ini model pemerintah yang menurut saya kaku, ya, dimana dia tidak begitu terbuka, dia tidak mau mendengar yang lain, berarti dia jalankan roda pemerintah sesuai dengan cara berpikirnya dia, dan saya pikir itu sangat terbatas, ya. Dia harus mendengar masukan-masukan dari bawahan. Itu. Yang berikut soal kesalahan-kesalahan yang dilakukan bawahan. Kita melihat pemimpin hari ini yang ada hanya marah, hanya menuntut, hanya memerintah, itu aja. Tapi generasi milenial tidak, mereka selalu mendengar, menganalisis, mencari tahu kesalahannya di mana, lalu mereka mengarahkan. Anda harus melakukan seperti ini, melakukan seperti ini. Jadi tidak hanya memerintah, tidak hanya marah-marah saja tanpa memposisikan diri sebagai seorang leader yang mampu mengayomi, mampu mengarahkan atau komunikatif, ya, mendengarkan, bahwa, ya, sudut pandang dia tentu saja ada batasan, ya. Nah, makanya bisa jadi apa yang dia lakukan atau bawahnya lakukan itu bisa benar, ya, itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, tapi yang selama ini kita lihat kan tidak ada, ya. Yang ada, ya, atasan maunya apa, semuanya harus melakukan hal yang sama. Nah, ini menurut saya komunikasi yang menurut saya tidak sehat, ya, di dalam sebuah di sebuah instansi pemerintah. Yang berikut soal bagaimana mereka menjalankan sebuah sistem yang namanya ATEN, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini penting. Karena apa? Dengan keseharian mereka selalu tidak terlepas dari digital, ya, mereka selalu mengamati, oh, kabupaten ini sedang melakukan apa, atau provinsi ini sedang melakukan apa. Kalau hal itu baik, dia selalu melihat
caranya apa? Wah, ini baik untuk saya punya daerah nih. Bagaimana kalau saya ambil programnya, lalu saya jalankan di daerahnya saya? Tentu saja itu butuh kerja-kerja ekstra lainnya seperti menganalisis dan bagaimana melihat potensi-potensi yang lain ya. Tapi mereka cepat ya, tanpa harus melakukan studi banding ke suatu daerah, ke suatu tempat untuk melihat atau menghabiskan anggaran miliaran untuk harus melakukan studi banding. Tapi dari jarak jauh saja dia bisa melakukan studi banding. Nah, dia sudah punya gambaran gitu. Dengan begitu mudah untuk mereka bisa melakukan sebuah reformasi birokrasi ya. Itu. Nah, yang berikut soal wawasan tadi ya, wawasan bahwa generasi milenial ini bukan generasi yang punya wawasan hanya berskala nasional tapi internasional ya. Mereka terkoneksi dengan berbagai belahan dunia. Nah, ini membuat wawasan mereka, artinya mereka punya wawasan yang luas, dengan sendirinya itu akan melahirkan ide-ide kreatif ya, dan punya gagasan-gagasan yang lebih maju dan tanggap dengan kemajuan teknologi itu. Nah, yang berikut soal generasi ya, bagaimana mereka ini, generasi milenial ini menyiapkan generasi Z ya, generasi generation ya, atau internet generasi, atau generasi Z seperti generasi alpha dan seterusnya. Nah, kita bicara tentang pembangunan sumber daya manusia untuk generasi Z dan generasi alpha. Nah, kita melihat, coba berkaca dari hari ini, di mana generasi sebelumnya tidak pernah, di mana generasi sebelumnya belum terlalu jauh memprediksi tentang dunia hari ini ya. Kita generasi hari ini menjadi kaku dan menjadi dilema untuk harus meninggalkan dunia sebelumnya ataukah harus melangkah maju. Ini karena tidak ada arahan dari awal ya, dari pemerintah kita. Mereka, oh kalian generasi ini harus seperti ini, harus seperti ini. Atau mereka mempersiapkan fasilitas, melengkapi fasilitas di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi untuk mendukung ya, mendukung mahasiswa untuk mengasah kreativitasnya, mengasah kemampuan mereka untuk menghadapi dunia yang akan mereka hadapi nanti. Nah, hari ini kan kita seperti otodidak ya, semuanya belajar sendiri-sendiri. Nah, ini kan menurut saya sebuah tantangan yang sangat berat ya. Hari ini kita rasakan kenapa banyak generasi Y ya, atau generasi yang katanya milenial tetapi bergaya generasi zaman old ya, atau kaku, atau gagap teknologi, karena mereka tidak dibekali dengan pengetahuan seperti itu atau pandangan-pandangan seperti itu. Mereka tidak dibekali itu begitu. Nah, ketika kita bicara tentang pembangunan sumber daya manusia untuk generasi Z, generasi alpha, generasi Y, X ini mereka tidak terlalu mengerti. Satu tangga saja, dari X ke Y saja mereka tidak mengerti bagaimana mereka menjadi bagaimana mereka membangun sumber daya manusia kalau mereka tidak tahu generasi Z ini punya tantangan nanti seperti apa, punya dunia nanti seperti apa. Nah, saya pikir ini penting ya. Walaupun generasi Y kita hari ini gagal, tapi minimal kita sudah tahu bahwa tantangan kita hari ini, tantangan besok seperti apa, kita sudah tahu. Nah, dengan begitu akan mempermudah kita untuk bekerja ya. Ketika kita mengisi di instansi pemerintah, apalagi menjadi kepala daerah, itu lebih mudah untuk bagaimana kita mempersiapkan generasi berikut kita untuk lebih matang lagi, untuk lebih siap lagi untuk menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi. Itu. Jadi ini hal yang menurut saya sangat penting untuk harus diperhatikan, terutama untuk teman-teman generasi milenial. Mohon ini selektif betul. 2024 ini menjadi penentu ya, penentu di mana kita harus mempersiapkan generasi berikut untuk menghadapi tantangan di dunia mereka. Itu. Jadi saya harapkan untuk teman-teman generasi milenial, ayo jangan lagi berdiam diri, jangan
cuek dengan keadaan, tetapi ya hari ini kita gagal ya, tapi generasi kita jangan sampai gagal begitu. Nah, untuk itu 2024 teman-teman ini sudah siap, silahkan maju ya, maju untuk merebut posisi entah itu kepala daerah atau mengisi posisi di parlemen. Itu penting supaya mempengaruhi kebijakan untuk bagaimana mengarahkan generasi kita yang berikut ini supaya tidak menjadi korban seperti hari ini. Itu. Nah, banyak kita selalu mendengar ya bahwa argumentasi generasi sebelum kita mengatakan bahwa generasi Z atau generasi milenial itu generasi yang instan ya, atau generasi yang belum punya banyak pengalaman. Saya pikir itu hanya pembenaran diri ya, itu hanya pembenaran diri, dan itu bagian dari pembunuhan karakter untuk generasi milenial supaya tidak merebut posisi di dalam. Saya berharap itu jangan didengar ya. Pengalaman bisa kita ambil ya, tetap bagaimana punya visi jauh ke depan, itu yang paling penting kita butuh hari ini ya. Generasi milenial itu terkenal punya visi jauh ke depan, punya ambisi yang tinggi. Nah, ini modal besar kita gitu, ini modal besar. Dengan ketersediaan anggaran dan segala macamnya, mereka selalu berkompetisi dengan daerah-daerah lain ya, melakukan inovasi, melakukan perubahan-perubahan yang lebih maju lagi dibanding generasi kita sebelumnya. Jadi ambisi itu didukung dengan misi yang besar tadi ya, mereka cepat untuk melangkah maju ya, mereka membawa pemerintah kita lebih satu langkah lagi atau lebih cepat maju dibanding generasi kita sebelumnya. Nah, ini penting ya. Untuk itu saya harapkan untuk kita semuanya. Jadi sebelum saya akhiri, saya sampaikan begini. Jadi generasi milenial yang saya maksud ya, dalam konteks ini, dalam konteks merebut posisi di pemerintah, itu tidak lagi dilihat dari usianya ya, dari tahun lahirnya, di mana banyak peneliti yang mengatakan bahwa generasi milenial itu kelahiran tahun 80 sampai tahun 90-an. Sedangkan generasi X itu kelahiran tahun 70 sampai tahun 80-an. Tapi itu tidak menjamin ya, itu tidak menjamin bahwa kita ini generasi milenial jadi kita yang harus mengisi posisi di sana. Tidak ya, belum sampai ke situ. Artinya generasi Y ini kita bicara tentang ini kita bicara tentang gaya kepemimpinan ya. Kita bicara untuk gaya kepemimpinan ini penting, karena bisa jadi generasi X ya, walaupun usianya sudah tua atau dia lahir sebelum kelahiran teknologi ini, tapi dia lebih mengerti, lebih paham ya, dan dia gayanya gaya era milenial seperti yang tadi. Dia orangnya terbuka, komunikatif, dan tidak suka hal-hal yang berbelit-belit atau urusan birokrasi yang berbelit-belit. Nah, dialah yang kita pilih ya. Begitupun bicara generasi kelahiran tahun 80-an sampai 90-an atau generasi yang disebut generasi milenial, banyak juga yang punya, walaupun usianya seperti itu, usia muda, tapi gayanya orang tua. Itu banyak. Nah, ini yang jangan sampai kita keliru untuk memilih ya. Jangan sampai saya ngomong seperti ini, bilang ini kan usia generasi milenial jadi wajib kita pilih. Belum tentu, karena itu tadi bisa jadi usianya milenial tapi gayanya gaya zaman now. Itu banyak generasi muda yang gaptek juga begitu. Nah, jadi ini hati-hati ya, hati-hati betul, karena ini penting saya sampaikan, karena bagaimana kita bicara tentang 2045 nanti katanya Indonesia emas ya, dimana ya generasi ini harus berkompetisi ya, generasi Z ini harus berkompetisi di tahun-tahun itu ya, dengan berbagai macam karya dan kreativitasnya. Itu saya pikir itu penting untuk diperhatikan. Nanti part berikutnya saya akan berbicara tentang bagaimana kreativitas anak muda yang belum
diangkat oleh generasi hari ini ya. Dengan kemajuan teknologi, banyak karya-karya, banyak kreativitas anak muda yang tidak diakomodir oleh pemerintah, yang notabene diisi oleh generasi X. Itu akan saya bicarakan di part berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berikan komentar dan silahkan bagikan untuk menjadi informasi untuk teman-teman yang lainnya. Selamat berjuang, salam waras.